Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama Ibu adalah Siti Wulansari atau biasa dipanggil Bu Wulan. Ibu mengajar mata pelajaran kimia lintas minat. Oke, pada pertemuan bab 1 ini kira-kira kita akan mempelajari apa sih? Kita saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, kira-kira kalau Ibu bilang tentang ilmu kimia, apa sih yang ada di dalam pikiran kalian? Nah, kira-kira kalian bisa nggak ya menyebutkan apa saja hal-hal yang di sekitar kalian yang merupakan bahan kimia? Nah, bahan kimia yang paling kalian sering gunakan itu adalah air minum kalian. Yang kedua, itu adalah nasi yang kalian makan. Yang ketiga, itu adalah sabun. Sabun juga mengandung bahan kimia untuk membersihkan tubuh kalian. Dan yang keempat, yang biasa wanita pakai itu adalah kosmetik. Nah, sekarang kita harus tahu nih, apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, dan sifat materi atau zat, serta perubahan materi dan energi yang menyertainya. Nah, jadi hakikat ilmu kimia adalah bahwa benda itu bisa mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk yang lain, sehingga terjadi perubahan bentuk dan letak susunan. Ini mempengaruhi sifat-sifat yang berbeda dengan wujud yang semula. Nah, sekarang apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati massa dan memiliki ruang. Kita akan mempelajari struktur materi dari air dan gula. Nah, unsur penyusun pada air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen, membentuk rumus struktur H2O. Dan struktur dari gula itu penyusunnya adalah karbon, hidrogen, dan oksigen, membentuk rumus struktur C6H12O6. Walaupun memiliki unsur penyusun yang hampir sama, tapi sifat dari air dan juga gula itu sangat berbeda. Nah, teman-teman, yang pertama kita pelajari adalah perubahan kimia. Apa sih ciri-ciri dari perubahan kimia? Yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Ciri yang kedua adalah terdapat perubahan warna. Ciri yang ketiga adalah terdapat endapan. Ciri keempat, terdapat gas, dan ciri yang terakhir adalah terdapat perubahan suhu. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak terbentuk zat baru. Nah, contoh perubahan fisika yang pertama adalah membeku, yang kedua mencair, yang ketiga menguap, dan perubahan-perubahan lainnya tanpa terbentuk zat baru. Nah, kira-kira dari contoh gambar di bawah ini, kalian bisa menentukan perubahan fisika dan perubahan kimia ada pada gambar yang mana. Sebelah kiri ada gambar air yang membeku di suhu yang sangat dingin. Dan di sebelah kanan ada gambar kayu yang terbakar. Nah, apa jawaban kalian? Kalau yang sebelah kiri, yang benar adalah perubahan fisika. Nah, yang di sebelah kanan adalah perubahan kimia. Karena kayu berubah menjadi arang dan arang tidak bisa lagi kembali menjadi kayu. Makanya disebutkan sebagai terbentuk zat baru. Nah, kira-kira kenapa sih kita perlu mempelajari ilmu kimia?
Walaupun kalian anak IPS, kalian harus mempelajari kimia karena kimia sangat berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, bidang yang pertama adalah bidang kesehatan dan kedokteran. Contoh peranan ilmu kimia dalam bidang kesehatan dan kedokteran salah satunya adalah hemodialisis. Hemodialisis ini kita kenal sebagai cuci darah. Untuk penderita gagal ginjal, hemodialisis ini berfungsi untuk menggantikan fungsi ginjal sehingga darah menjadi bersih. Peranan lainnya adalah dalam hal obat-obatan. Ilmu kimia berfungsi untuk meracik obat-obatan sesuai dengan formulasi bahan kimia sehingga zat tersebut berfungsi untuk membunuh suatu penyakit. Peran yang kedua adalah dalam bidang energi dan lingkungan. Dalam bidang energi dan lingkungan diaplikasikan dalam sel surya dan sumber tenaga nuklir. Sumber tenaga nuklir merupakan salah satu sumber yang menghasilkan energi terbesar. Peran yang ketiga adalah dalam bidang pertanian dan pangan. Contohnya adalah penggunaan insektisida untuk membasmi hama dan juga bioteknologi untuk mendapatkan bibit yang unggul dan yang diinginkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode ilmiah. Langkah yang pertama adalah merumuskan masalah. Masalah apa yang akan kalian teliti? Yang kedua, melakukan pengamatan atau observasi. Yang ketiga, menentukan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan awal atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan dan mengumpulkan data. Yang kelima, dari data percobaan kalian analisis datanya. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, selanjutnya adalah keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium. Apa saja sih peraturan-peraturan laboratorium yang harus kalian taati? Peraturan yang pertama, di sini ada dilarang menyentuh binatang. Ini khusus untuk laboratorium biologi. Yang kedua, pakai kacamata pelindung. Apabila kalian mereaksikan zat-zat yang menghasilkan gas, kalian wajib memakai kacamata pelindung untuk melindungi diri kalian. Yang ketiga, wajib memakai jas laboratorium. Ini dimaksudkan agar ketika kalian tertumpah bahan itu tidak langsung mengenai pakaian kalian. Yang keempat, wajib memakai sarung tangan. Yang kelima, dilarang makan di area laboratorium. Ini kenapa? Karena di laboratorium kimia itu banyak zat-zat beracun yang menguap. Dan yang terakhir, bersihkan area kerja Anda atau kalian setelah kalian memakai laboratorium. Selanjutnya adalah tanda bahaya pada laboratorium. Gambar yang pertama adalah menunjukkan bahwa zat tersebut berbahaya bagi lingkungan atau merusak lingkungan. Tanda yang kedua adalah zat tersebut bila terkena tangan bersifat korosif. Zat yang ketiga itu bersifat iritasi. Yang keempat, menandakan bahwa zat tersebut mudah meledak. Yang kelima, menandakan bahwa zat tersebut bersifat racun. Dan yang keenam, yang terakhir, menandakan bahwa zat tersebut adalah mudah terbakar. Nah, ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu mengenai alat-alat laboratorium. Ini hanya beberapa contoh alat lab yang Ibu tampilkan. Kalian bisa cari di Google untuk lebih jelasnya, atau nanti pada saat pembelajaran KBM tatap muka, insya Allah kita akan jalan-jalan ke lab. Nah, alat kimia yang pertama itu adalah gelas kimia. Gelas kimia digunakan untuk menampung larutan dalam jumlah yang banyak. Alat yang kedua itu adalah Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer biasanya digunakan untuk menampung filtrat dari hasil titrasi. Yang ketiga itu adalah gelas ukur. Dari namanya berarti fungsinya adalah untuk mengukur volume larutan. Alat lab yang keempat itu adalah pipet tetes. Nah, pipet tetes ini digunakan saat kalian ingin mengambil bahan. Jadi tidak boleh dituang, tapi harus dipipet. Yang kelima itu adalah corong kaca. Corong kaca berfungsi untuk memudahkan kalian memindahkan zat ke wadah yang bermulut kecil. Yang terakhir adalah kasa asbes dan kaki 3. Nah,
Alat ini digunakan untuk penyangga pada saat proses pemanasan di laboratorium. Jadi, kalian tidak perlu memegang wadahnya, nah karena nanti akan panas. Cukup menggunakan kasa asbes dan kaki 3. Nah, teman-teman, alhamdulillah sekarang materi seluruh bab 1 telah kita pelajari. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, silahkan kalian tinggalkan komentar pada Google Classroom kalian masing-masing. Dan jangan lupa, setelah menonton video ini, silahkan komen sebagai bukti bahwa kalian telah mengikuti materi pembelajaran. Dan setelah ini, silahkan kerjakan tugas pada Google Form yang telah ada di Google Classroom kalian masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.